Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Sekarang hadis ke-31, Al-Hadisul Hadi Wassalasun, hadis ke-31. Ya, ketemu. Saya bacakan An Abil Abbas Sahli bin Sa'din As-Sa'idi, dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang iza amiltuhu, yang apabila aku mengamalkannya, ahabbanillah, maka Allah akan mencintaiku, wa ahabbaninas, dan manusia mencintaiku. Faqala, lalu Nabi bersabda, izhad fitunya, zuhudlah di dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu, wazhad fima indan nas, dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, yuhibbukan nas, manusia akan mencintaimu. Hadisun Hasan, hadis Hasan. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa ghairuhu, dan lainnya, bi asanida hasanah, dengan sanad-sanad yang hasan. Boleh dipakai buat hujah hadis hasan itu ya. Hadis kalau martabatnya itu ada 3 macam, ada hadis sahih, hadis hasan, ada hadis dhaif. Yang tidak bisa dijadikan hujah hadis dhaif ya, hadis hasan ya. Jadi pembahasan malam ini tentang zuhud ya, zuhud di dunia. Pengertian zuhud itu apa ya? Kita pahami dulu makna zuhud. Zuhud zahada yazhadu zuhdan. Lalu di Kamus Al-Munawir itu artinya meninggalkan dan tidak menyukai ya. Dan zuhud di dunia, zahada wa zahuda au zahida fit dunya, menjauhkan diri dari kesenangan duniawi untuk ibadah. Itu pengertian zuhud. Jadi kesenangan duniawi dijauhi sama orang zuhud itu. Nah, kemudian kalau di Mufradat fi Ghoribil Quran karya Ar-Raghib, zahada itu az-zahid, asy-syai'ul qalil, sesuatu yang sedikit, wa zahidu fi syai', orang yang zuhud pada sesuatu, ar-raghibu anhu, tidak menyukainya. Dan parodi minhu bizahid, dan orang yang ridho dengannya bizahid, dengan zahid, ay al-qalil, yang sedikit. Ini ada di surat Yusuf, kata az-zahid itu. Coba buka surat Yusuf ayat 20. Ada gak Al-Quran? Ini orang munawir apa sih cara bahasa? Meninggalkan, tidak menyukai dan tidak menyukai. Surat Yusuf
ayat 20. Deh, ketemu belum? Oh ya. Surat ke-12 Ayat 20. Deh, temu. Surat ke-12 ayat 20. Wasyarau. Ayat 20. Iya, wasarau. Saya bacain ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyarauhu bisamanin bakhsin. Dan mereka menjualnya kepada Yusuf gitu ya. Bisamanin dengan harga yang bakhsin, yang murah. Darohima ma'dudah, beberapa dirham yang dihitung, beberapa dirham saja bisa dihitung ya. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka tentang barang yang dijual itu minaz zahidin, termasuk orang-orang yang zahid, yang zuhud, maksudnya tidak tertarik karena memandang rendah nilainya. Nah, jadi orang-orang yang zuhud, kalau kita tarik ke zuhud kepada dunia, kita memandang dunia ini rendah, hina, nggak bernilai apa-apa dibandingkan dengan akhirat, begitu maksudnya. Berarti orang yang sombong ya tapi. Bukan. Orang yang zuhud itu orang memandang sesuatu itu yang sedikit gitu, sedikit, hina. Kan kita disuruh zuhud di dunia kan, ya kan? Tadi kan izhad fit dunia kan, zuhudlah di dunia. Nah, kalau kita kaitkan dengan makna bahasa, jadi kita memandang dunia itu adalah sesuatu yang tidak berharga apa-apa. Gitu maksud kita disuruh zuhud di dunia ya. Nah, kalau kita zuhud di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Tadi makna secara bahasa. Jadi kata zuhud itu diambil dari makna sesuatu yang sedikit ya. Nah, sekarang zuhud di dunia maknanya adalah tidak menyukai dunia ya, tidak menyukai dunia, yakni manusia tidak memperoleh darinya ya, melainkan apa yang bermanfaat untuk akhirat ya. Kita berbuat sesuatu ya, kalau nggak ada manfaatnya buat akhirat, ditinggalin. Begitu maksud orang yang zuhud ya. Nah, zuhud itu lebih tinggi derajatnya daripada warok. Warok, pernah dengar ya warok? Warok ya. Kalau warok meninggalkan apa yang membahayakan dari perkara-perkara dunia ya. Kalau zuhud apa tadi? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat itu lebih tinggi daripada meninggalkan apa yang membahayakan. Jadi kalau orang zuhud itu perkara-perkara yang boleh aja, yang sifatnya boleh, itu ditinggalin karena nggak ada menilai pahala apa-apa. Tapi kalau orang warok, dia hanya meninggalkan sesuatu yang bahaya dari urusan dunia. Yang boleh masih dikerjain, yang sifatnya boleh. Kalau boleh kan mubah ya. Mubah itu kalau secara pengertian fikih, sesuatu yang kita kerjakan atau tidak kita kerjakan tidak berdosa, nggak apa-apa itu, dan nggak ada nilai pahala kalau mubah tuh. Tapi orang yang zuhud nggak mau kayak begitu. Jadi kalau nggak ada bernilai pahala,
ditinggalin. Ini nggak ada nilainya apa-apa. Buat akhirat, itu tinggalin. Iya. Nah, kalau kata Imam An-Nawawi, zuhud itu tadi kata saya Al-Utsaimin itu ya. Zuhud kata Imam An-Nawawi, tarku mala yahtaju ilaihi minat dunia, meninggalkan apa yang dia tidak membutuhkannya dari dunia. Wa in kana halalan, walaupun dia halal sama dengan mubah. Kalau waro, meninggalkan apa yang syubhat. Kalau syubhat samar, ini halal apa haram nih, kita nggak tahu nih, misalnya belum tahu ilmunya ya. Kalau kita belum tahu ilmunya apakah ini halal atau haram, maka itu masuk ke dalam perkara yang syubhat, yang kita diperintah meninggalkannya. Nah, misalnya siapa nih, Farhan ya misalkan ya, dihadapkan dengan satu persoalan misalnya, ini kalau saya berbuat begini boleh nggak ya? Belum tahu, misalnya belum tahu halal atau haram nih ya. Nah itu ketika muncul pertanyaan seperti itu, menjadi samar kan antara halal dan yang haram. Nah itu masuk kepada perkara yang syubhat. Kalau masuk kepada perkara yang syubhat, kita diperintah meninggalkannya sampai kita tahu halal dan haramnya. Nah, jadi kembali lagi ke pembahasan. Jadi sahabat Nabi ini bertanya tentang sesuatu yang besar. Apa ya? Pertama, ingin mendapatkan kecintaan Allah. Kedua, mendapatkan kecintaan manusia. Akhirat dapat, dunia juga dapat. Ya. Itu kaidahnya. Kalau kita mau zuhud di dunia dan mendapatkan cinta Allah, maka tinggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Pasti Allah akan mencintaimu. Itu ya. Kita disuruh cinta Allah, cinta Rasul, melebihi kecintaan kita kepada orang tua, bahkan manusia seluruhnya, bahkan kepada dirimu sendiri. Jadi Allah dan Rasulnya itu harus lebih prioritas daripada yang lain ya. Kalau Allah dan Rasulnya perintah, ya udah kita kerjain. Kalau Allah dan Rasulnya larang, ya udah kita tinggalin. Itu sebenarnya kita simpel beragama itu, menjalani perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan. Itu kita beragama. Cuma persoalannya kita mesti tahu mana perintahnya, mana larangannya. Itu dia pentingnya kita mengaji ya, supaya tahu. Kalau nggak mengaji nggak tahu kan. Kayak Haji sekarang tahu kan. Haji ya, tahu. Nah, di hadis lain Imam Ibnu Daqiqil Aid mengutip hadis ya, tentang zuhud di dunia. Kata Rasul, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing, au abiri sabil, abiru sabil, atau menyeberang jalan. Maksudnya apa ini? Jadi orang, kita disuruh jadi orang asing di dunia, atau orang yang melintas jalan. Maksudnya kita jadikan dunia ini cuma tempat lewat doang, bukan tempat yang selamanya kita harus di sini.
Nah, kalau kita sudah menyadari itu, berarti kan kita mesti punya bekal untuk menuju negeri akhirat. Tapi kalau orang yang dunia dijadikan tempat tinggalnya gitu, maksudnya tempat tinggal yang abadi, ya keliru lah. Semua orang pasti mati, nggak ada yang kekal, ya Ji. Sementara, itu maksudnya kita disuruh menjadi orang yang asing dan melintas jalan, ya. Kalau melintas jalan hati-hati gak? Hati-hati. Begitu juga kita di dunia, hati-hati. Jangan sampai kejeblos ibaratnya itu ya. Kejeblos yang menyebabkan kita celaka di akhirat. Gak ada waktu lagi selain kita menyibukkan diri dengan ibadah di dunia. Nanti banyak orang-orang di akhirat itu menyesal dulu, kenapa saya nggak mau taat minta sama lo. Ya Allah, balikin ke dunia lagi deh. Walaupun cuma sebentar, saya mau beribadah, mau sedekah misalnya gitu ya. Nggak ada gunanya. Nah, itu penyesalan yang tidak berarti apa-apa itu ya. Nah, kemudian dan Nabi bersabda juga, hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Ini kebalikannya nih. Cinta dunia adalah pokok setiap dosa. Tuh, bahayanya kita cinta dunia. Akar masalah dari perbuatan dosa, kata Nabi, adalah cinta dunia. Misalnya apa yang namanya, Haji jadi anggota DPR, misalnya, Ji ini ada proyek nih Ji, besar nih Ji, uang bermiliar gitu kan. Jadi biasanya orang kalau udah dihadapkan dengan uang, manusia itu silau dan serakah. Udah nggak peduli lagi hak orang misalnya gitu kan. Udah sikut sana sikut sini aja ya. Nah, yang penting saya puas ya. Itu karena kecintaan kepada dunia, sehingga kita tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Itu kata Nabi, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Oke. Sumber masalah ada pada kecintaan kita kepada dunia. Ya. Kata dunia hijau. Kalau kita waktu kecil sering dengar ya, lu matai lu hijau lu kalau melihat duit. Ya, Nabi sendiri ngomong, ya. Kata itu khudratun wa khulwah, hijau dan manis, ya, kayak orang suka, semua orang suka. Jadi hubbud dunya, cinta kepada dunia adalah ra'su kulli khoti'ah, puncak segala dosa. Ya. Kemudian inna zahida, sesungguhnya orang yang zuhud fit dunya, di dunia, yurihu qalbahu fit dunya wal akhirah, dia akan menenangkan, akan melegakan hatinya fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Waragiba fit dunya, dan orang yang mencintai dunia, yat'abu qalbahu, maka dia akan melelahkan hatinya fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Itu keutamaan orang yang zuhud di dunia, akan tentram hatinya di dunia dan akhirat. Tetapi orang yang mencintai dunia akan lelah hatinya di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, apa ini? Contohnya di hadis panjang, Nabi bersabda, man kana fil akhiratu hammahu,
siapa saja yang akhirat itu adalah tujuannya, jama'allahu syamlahu, pasti Allah akan menghimpun syamlahu. Syamlahu itu urusannya, kita artikan urusannya ini. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan dia akan menjadikan ghinahu, kekayaannya, fi qalbih, di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia itu akan datang kepadanya wa hiya ragimah, dalam keadaan tunduk. Ya. Itu kalau tujuan kita di dunia adalah untuk akhirat, kita nyari akhirat gitu maksudnya, bukan cari dunia. Ya, dunia itu hanya jembatan, hanya penghubung supaya kita kembali ke negeri akhirat, bukan tujuan utama. Ya, kalau tujuan utama kita adalah akhirat, Allah akan himpun segala urusan kita. Nih yang tadi misalnya, kita manusia hidup punya banyak urusan ya. Itu tadi tercerai berai, ini ada masalah satu belum selesai. Nanti dihimpun sama lo tuh, diberi petunjuk sama Allah supaya semua urusannya itu bisa selesai. Itu maksudnya dihimpun urusan kita yang bercerai-berai, ya kan? Kemudian Allah akan kayakan hati kita, tenang, walaupun banyak urusan. Setiap orang juga punya urusan, tapi hati kita lapang, tuh, ya. Kalau kita cari akhirat, ya. Kemudian dunia itu pasti datang. Kebutuhan kita itu di dunia Allah cukupkan dalam keadaan tunduk. Dunia itu tunduk, dicukupkan, maksudnya kebutuhan kita di dunia. Gak usah khawatir. Kalau orang-orang yang mencari akhirat tujuannya, itu semuanya dimudahkan sama Allah, ya. Urusannya dicukupkan, ya, hatinya lapang. Dan sesuatu kita mendapat hati lapang tuh, walaupun banyak urusan, ya. Tapi kebalikannya, waman kanatid dunya hammahu, dan siapa saja yang dunia adalah keinginannya, adalah tujuannya, syattatallahu syamlahu, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Kebalikannya ini, wa ja'ala faqrahu baina ainai, maka Allah akan jadikan kefakirannya baina ainai, di antara kedua matanya. Walam ya'tihi minat dunia, dan tidak datang kepadanya dari dunia ila ma qutira lahu, melainkan apa yang ditakdirkan untuknya. Nih, kalau orang yang tujuan utamanya mencari kesenangan dunia, apa yang kata Rasul? Urusannya dicerai-beraikan. Kita udah berjuang mati-matian untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi, ya. Dan kita beranggapan, oh ini pasti begini nih solusinya nih. Nanti ada aja itu sama Allah tuh, dikasih lagi tuh masalah tuh, yang ini belum selesai, tambah lagi masalah, ya kan? Datang lagi dan seterusnya. Mumet gak tuh hidup kalau begitu? Mumet, ya. Nah, itu masih tercerai-berai. Yang tadinya terhimpun, ya kan? Karena kita dunia aja yang dipikirin, akhiratnya nggak pernah dipikirin, sibuk cari kesenangan duniawi. Nah, itu nanti dicerai-beraikan urusannya. Kemudian yang lebih parahnya lagi, nggak pernah merasa cukup. Waja'ala fakrahu baina ainai, dan Allah jadikan kefakiran. Kalau orang fakir itu orang yang butuh, itu namanya orang fakir. Fakir itu artinya orang yang butuh.
Walaupun secara zahirnya dia adalah orang kaya, ya, tapi karena dunia yang jadi tujuan utamanya, nggak pernah merasa puas. Karena memang kalau yang jadi sendiri tuh, Allah akan jadikan kefakirannya baina ainai, di kedua matanya, tidak pernah merasa cukup dengan dunia walaupun udah dikasih emas segunung Uhud misalnya, ditambah lagi menjadi 2 gunung, baru merasa puas kalau hidungnya udah nyium tanah tuh. Hati-hati kalau kita jadi budak dunia, ya, tapi nggak pernah merasa cukup, ya. Kita cari yang selamat, ya. Nah, kemudian walam ya'tihi minat dunia ila ma qaddara lahu, dan tidak datang kepadanya dari dunia melainkan apa yang sudah ditakdirkan dari pagi sampai malam, sampai bosan 24 jam dari dunia. Dia hanya mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan. Misalkan rezeki ini satu hari itu Allah takdirkan 500, ya misalnya 500.000. Walaupun kerja 24 jam tetap aja dapetnya segitu. Walaupun dia berangan-angan, nanti dapat nih 1 juta ya bos ya. Makin giat makin lebih. Makin giat makin rajin, makin lebih ya kan. Enggak, dia hanya mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan, ya. Dan nggak pernah merasa cukup, ya. Kalau orang yang mencari akhirat, tadi kan di hadis sebelum itu ya, Allah jadikan kecukupan di dalam hatinya. Walaupun dikasihnya kelihatannya sedikit, 100.000 ya sehari misalnya. Untung kan? Hah? Untung 100.000 sehari. Sebulan 3 juta. Tuh, tengah pikiran. Tuh. Ya 100.000 zaman sekarang, ya bos ya. Sebenarnya juga habis ya nih. Sop kambing ya habis kan? Hah? Ya habis sop kambing. Sop kambing 2 kali makan doang. Belum yang lain-lain ya. Ya. Kemudian wasaidu, dan orang yang bahagia itu, nih, kalau kita mau jadi orang yang cerdas menyikapi hidup ya, wasaidu, dan orang yang bahagia itu adalah manikhtaro bakiyatan yadumu na'imuha, adalah orang yang memilih bakiyah yang tetap, yadumu na'imuha, yang kenikmatannya itu kekal. Tuh, di akhirat kan kekal kan kenikmatannya kan. Nah, itu orang-orang yang cerdas itu memilih yang kenikmatannya kekal, bukan yang sifatnya sementara. Ala baliyatin la yanfadu azabuha, atas baliyah, atas yang usang, yang azabuha, yang siksanya la yanfadu, tidak akan habis. Kita meraih kesenangan duniawi pasti ada susah. Setelah kamu bahagia, pasti kamu akan merasa sedih, enggak? Itu kita memperoleh dunia itu, ya kan, dapat kesenangan. Tapi ada yang namanya kesusahan, dan ini silih berganti di dunia. Tapi kalau di akhirat nggak ada namanya kesusahan, semuanya senang. Pilih mana? Akhirat. Jadi kalau kita cerdas, tapi kebanyakan kita apa? Pilihnya dunia, ya kan? Ya. Nah, itu boleh jadi karena kurang ilmu, ya kan? Maka pentingnya kita mengaji, mendapatkan ilmu, sehingga kita nggak tertipu dengan dunia. Dunia itu banyak tipuan.
seperti misalnya Fata Morgana. Fata Morgana tahu kan Aji ya? Fata Morgana tahu nggak? Lupa. Lupa. Main coklat tahu deh. Tuh Fata Morgana tuh kalau di siang hari itu ya kan, kita lihat tuh dari kejauhan tuh kayak seperti ada air, ya kan? Karena pengaruh panas ya kan. Pas kita datengin nggak ada apa-apa. Tuh indra kita tuh kan suka menipu. Tongkat lurus, celupin ke air tuh, ke laut tuh ya misalnya. Dia tidak akan tampak lurus lagi, gelombang. Ini winter juga. Tuh. Artinya apa ya? Indra kita ini kadang suka menipu. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu menyenangkan, tetapi malah menyusahkan. Ya kita ikuti aja petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Apa yang Allah perintah dan Rasul perintah mesti ada kebaikannya buat kita. Jangan sotoy kita ya. Ya. Itu kalau mau mendapat kecintaan Allah ya. Zuhud. Kemudian ingin mendapatkan kecintaan di sisi manusia. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Ini maksudnya apa ya nih? Ini zuhud terhadap hubungan dengan manusia itu begini. Kita tidak melirik apa yang ada di tangan mereka, ya. Kadang-kadang kan kita orangnya mauan. Hah? Enggak, gue punya motor baru di Bang Adit nih. Bang Adit punya motor baru, Vario misalnya. Pengen. Nah gitu tuh. Ya. Pengen. Kayak orang nyuruh beli rokok tak diupahin gitu. Iya kayak begitu modelnya. Ngarepin upah tuh bukannya juga ya. Hah? Nggak, iya bukan juhud namanya. Jadi ada kisah ada seorang pemuda ya dengan seorang imam itu ya. Dia imam ini punya roti, dia tanya punya roti. Pemuda ini lapar, ngeliat rotinya ngiler, gitu dia bahasa kita aja deh ya. Imam ini tahu pemuda ini tuh pengen, tapi dia nggak mau. Si pemuda ini nggak mau minta, dia akhirnya berpaling, ditinggalin. Imam ini tahu ya, tetapi disusul sama Imam ini, dikasih gitu ya, diterima tuh. Jadi yang dimaksud dengan zuhud pada apa yang di sisi manusia, jangan celamitan jadi orang, jangan suka minta, nggak boleh. Kalau dalam Islam itu minta dilarang, minta dilarang, kecuali dalam keadaan darurat. Memang kita butuh banget ya, baru boleh minta. Mereka banyak nih mintanya ya macam pengemis kali itu kan, nggak boleh dalam Islam itu mengemis. Itu ancamannya ada di akhirat itu. Lupa saya itu kalau nggak salah tuh
bisa dilihat wajahnya itu bagaimana, saya lupa itu. Pokoknya dilarang itu ya, mengemis, nggak boleh. Nah, jadi kita dalam beragama Islam itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, tapi kita juga mesti ngerti juga, jangan memancing supaya orang itu minta sama kita. Si Aji, aduh si Aji udah kelihatannya belum makan nih. Kasih kita yang ngerti. Benar. Ji, Jangan si bekas. makan Ji. Jangan tunggu orang itu sampai minta. Kita harus pengertian gitu, ya kan? Bisa kita langsung mengulurkan tangan kita di atas, ya kan? Nah, itu yang dimaksud wazhad fima indanas, juhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ya. Bisa dipahami ya? Iya. Oke, insya Allah segitu aja dulu deh ya, kajian hadis Al-Bain ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti selanjutnya tutup aja. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.